Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tingkat kesukaran dan daya pembeda yang telah dibuat oleh kelompok 11 yang beranggotakan Elsie Rolista dan Shevia Warningsi. Yang pertama, tingkat kesukaran. Pengertian dari tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal dan kegiatan menganalisis butir soal yang merupakan proses pengumpulan dalam menentukan validitas dan reliabilitas tes serta analisis butir tes. 2. Cara menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan dengan rumus P sama dengan B per JS. Keterangan P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan seperti tabel berikut. Klasifikasi tingkat kesukaran 0,00 sampai 0,29. Klasifikasinya soal sukar. 0,30 sampai 0,69. Klasifikasinya soal sedang. 0,70 sampai 1,00. Klasifikasinya soal mudah. Adapun rumus lain yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kesukaran soal uraian sama dengan soal pilihan ganda, yaitu dengan rumus TK sama dengan SA plus SB per IA plus IB dikali 100%. Keterangan TK sama dengan indeks tingkat kesukaran butir soal. SA sama dengan jumlah skor kelompok atas, SB sama dengan jumlah skor kelompok bawah, IA sama dengan jumlah skor kelompok atas, IB sama dengan jumlah skor kelompok bawah. Pada tabel 2, interpretasi tingkat kesukaran. Indeks tingkat kesukaran 0 sampai 15%, kriterianya sangat sukar, sebaiknya dibuang. 16% sampai 30%, kriterianya sukar. 31% sampai 70%, kriterianya sedang. 71% sampai 85%, kriterianya mudah. Dan 86% sampai 100%, kriterianya sangat mudah, sebaiknya dibuang. Selanjutnya, materi tentang daya pembeda. Pengertian dari daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Yang kedua, manfaat daya pembeda butir soal. Yang pertama, meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi membedakan kemampuan siswa. Contoh, siswa yang telah memahami materi yang diberikan guru. Contoh lain seperti yang pertama, kunci jawaban butir soal tidak tepat. Kompetensi soal memiliki 2 atau lebih kunci jawaban benar. Yang kedua, pengecoh tidak berfungsi. Yang ketiga, materi terlalu sulit. Dan sebagian siswa memahami materi dari butir soalnya. 3. Cara menentukan daya pembeda dan butir tes. Daya pembeda bukti soal dihitung dengan menggunakan persamaan dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Keterangan DP sama dengan indeks daya pembeda, BA sama dengan banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA banyaknya peserta kelompok atas, dan JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Tabel 3. Kriteria indeks daya pembeda data tes sebagai berikut.
0,00 sampai 0,19 kualifikasinya jelek. 0,20 sampai 0,39 klasifikasinya cukup. 0,40 sampai 0,69 klasifikasinya baik. 0,70 sampai 1,00 klasifikasinya baik sekali. Sedangkan negatif klasifikasinya tidak bisa dan harus dibuang. Untuk mengetahui keberartian daya pembeda soal, dilakukan dengan statistik uji T dengan persamaan sebagai berikut. Rumusnya, T sama dengan XA dikurang SB per akar S2A per NA plus S2A per NB. Keterangan, T sama dengan indeks daya pembeda atau DP, XA sama dengan skor rata-rata tiap item tes kelompok atas, XB sama dengan skor rata-rata tiap item tes kelompok bawah, SA sama dengan standar deviasi tiap item tes kelompok atas, SB sama dengan standar deviasi tiap item tes kelompok bawah, NA sama dengan jumlah siswa kelompok atas, dan NB sama dengan jumlah siswa kelompok bawah. Harga hitung yang dihasilkan dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan dalam kurung NA dikurang 1 plus dalam kurung NB dikurang 1 pada taraf kepercayaan 95%. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka daya pembeda untuk soal tersebut adalah signifikan. Persamaan lain yang dapat digunakan menentukan daya pembeda yaitu dengan rumus DP sama dengan SA dikurang SB per IA kali 100%. Keterangan, DP sama dengan indeks daya pembeda satu butir soal tertentu, SA sama dengan jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah, SB sama dengan jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah, IA sama dengan jumlah skor maksimum salah satu kelompok pada butir soal yang diolah. Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel berikut. Tabel 4, interpretasi daya pembeda instrumen tes. Indeks daya pembeda negatif sampai 9% kriteria daya pembedanya sangat buruk harus dibuang. 10% sampai 19% buruk sebaiknya dibuang. 20% sampai 29% agak baik atau cukup. 30% sampai 49% baik. Dan 50% ke atas kriteria daya pembedanya sangat baik. Kesimpulan, berdasarkan uraian telah dijelaskan bahwa tingkat kesukaran dan daya pembeda dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menganalisis butir soal merupakan proses pengumpulan dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Yang kedua, untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir digunakan persamaan dengan rumus P sama dengan B per JS. Keterangan, P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan seperti tabel berikut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau yang belum memahami materi yang diajarkan guru. Dan yang terakhir, menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes, yaitu dijelaskan dengan rumus yang tertera. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.